Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman pejuang P3K, teman-teman perjuangan semua? Mudah-mudahan masih diberi kesehatan dan semangat untuk tetap belajar. Ya, tidak terasa sekarang kita sudah masuk di bulan April ya. Sudah hampir ujian, tinggal beberapa bulan lagi. Oke, saya lebih fokus ke ini ya, ke pembahasan soal-soalnya, karena mau tidak mau itu yang bakal kita persiapkan nanti pada saat ujian ya. Kalau masalah info-info, banyak channel lain yang bisa memberikan info-info terupdate, asal bukan info-info hoax ya, karena kebanyakan di grup itu info hoax yang beredar. Baik, bagi yang baru bergabung, saya mohon bantuannya untuk klik subscribe dan like-nya. Bagi yang sudah subscribe dan like, terima kasih banyak atas bantuannya. Kita masuk ke soal pertama. Di antara pernyataan berikut yang benar adalah: A. Penilaian diri dan penilaian antar teman dilakukan jika diperlukan untuk validitas data observasi guru. B. Penilaian diri dan antar teman dilakukan sewaktu-waktu sesuai keinginan guru. C. Penilaian diri dan penilaian antar teman dilakukan setiap pembelajaran berlangsung. D. Penilaian diri dan penilaian antar teman dinilai bersama dengan hasil observasi guru. Jadi teman-teman yang ingin jawab silakan pause dulu videonya. Ya, intinya di sini kita sharing ya, kita sama-sama belajar. Saya tidak menggurui. Oke, jadi jawaban yang tepat adalah penilaian diri dan penilaian antar teman dilakukan jika diperlukan untuk validitas data observasi guru. Ini dia penjelasannya. Penilaian sikap dilakukan dengan menggunakan teknik observasi oleh guru ya. Kemudian selama proses pembelajaran pada jam pembelajaran, guru bimbingan konseling, BK dan wali kelas selama siswa di luar jam pelajaran yang ditulis dalam jurnal. Rangkuman hasil penilaian sikap guru mata pelajaran dan guru BK diserahkan kepada wali kelas untuk digabung dan dideskripsikan. Penilaian diri atau penilaian antar teman dilakukan oleh siswa sebagai penunjang sifatnya alat konfirmasi. Hasil akhir penilaian sikap diolah menjadi deskripsi sikap yang dituliskan di dalam rapor. Skema penilaian sikap dapat dilihat pada gambar berikut. Ya, maaf saya tidak sertakan gambarnya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Pak Ali akan membahas topik binatang air dalam pelajaran IPA dengan mengajak siswa mengunjungi kebun binatang. Yang menjadi pertimbangan Pak Ali dalam menentukan kegiatan ini adalah agar siswa dapat melihat langsung berbagai jenis binatang air. Ilustrasi tersebut menunjukkan bahwa salah satu faktor yang perlu dipertimbangkan dalam memilih metode mengajar adalah A. Kemampuan siswa, B. Kemampuan karakteristik materi pelajaran, C. Kemampuan guru, D. Kondisi kelas. Jadi jawaban yang tepat adalah karakteristik mata pelajaran. Di sini Pak Ali mempertimbangkan karakteristik mata pelajarannya. Karena mereka diajak karena topiknya binatang air, maka mereka diajak untuk mengunjungi kebun binatang dan melihat berbagai jenis binatang air ya. Ini dia faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam memilih metode. Yang pertama itu tujuan pembelajaran atau kompetensi siswa. Yang kedua adalah karakteristik bahan pelajaran atau materi pelajaran. Yang ketiga, waktu yang digunakan. Yang keempat, faktor atau siswa atau peserta didik. Kemudian fasilitas, media, dan sumber belajar. Jadi dia termasuk di karakteristik bahan pelajaran atau materi pelajarannya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Kegiatan yang dilakukan guru pada tahap kesimpulan dalam pembelajaran yang menerapkan metode tanya jawab adalah: A. Menyimpulkan jawaban pertanyaan yang paling tepat. B. Menanggapi kesimpulan sementara yang dihasilkan setiap kelompok. C. Meminta siswa melaporkan hasil pengerjaan tugas yang diberikan.
D. Menyimpulkan materi pelajaran yang telah dibahas atau dibandingkan. Jadi jawaban yang tepat adalah menyimpulkan jawaban pertanyaan yang paling tepat ya. Kalau cuman menanggapi kesimpulan sementara itu akan memakan waktu yang agak lama karena kita sudah berada di tahap kesimpulan. Kalau meminta siswa melaporkan hasil pengayaan tugas yang diberikan, itu tidak melakukan metode tanya jawab ya. Kemudian menyimpulkan materi pelajaran yang telah dibahas atau dibandingkan. Di sini dia tidak menyebutkan tentang metode tanya jawabnya juga ya. Jadi dia juga kurang benar. Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya. Salah satu aktivitas menjawab pertanyaan atau membuktikan benar tidaknya hipotesis merupakan sintaks discovery learning yang A. Pengumpulan data atau data collection, B. Pembuktian verification, C. Pengolahan data processing, D. Pernyataan atau identifikasi masalah atau problem statement. Ya, jadi jawaban yang tepat dia berada pada tahap pembuktian ya atau verification. Ini dia langkah karya sintak model discovery learning dalam pembelajaran penyingkapan atau penemuan adalah sebagai berikut. Yang pertama itu pemberian rangsangan atau stimulation, kemudian pernyataan atau identifikasi masalah atau problem statement. Selanjutnya pengumpulan data collection, pengolahan data processing, pembuktian atau verification, dan yang terakhir adalah menarik kesimpulan atau generalisasi atau generalization ya. Verifikasi bertujuan, ini dia tujuan dari verifikasi atau pembuktian. Verifikasi bertujuan agar proses belajar akan berjalan dengan baik dan kreatif jika guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menemukan suatu konsep, teori, aturan, atau pemahaman melalui contoh-contoh yang ia jumpai dalam kehidupannya. Seperti itu. Kita lanjut ke soal berikutnya. Pertanyaan yang bertujuan untuk memunculkan minat dan keingintahuan peserta didik sehingga perhatian peserta didik terfokus sebaiknya dilakukan pada saat A. Kegiatan inti, B. Refleksi, C. Penutup, D. Pendahuluan. Jadi jawaban yang tepat adalah dia termasuk pendahuluan ya, yang bertujuan untuk memunculkan minat dan keingintahuan peserta didik ya. Karena di pendahuluan itu ada yang namanya persepsi, motivasi dan sebagainya. Jadi dia termasuk di pendahuluan. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Fungsi utama mengajukan pertanyaan kepada siswa dalam proses pembelajaran yaitu untuk A. Menempatkan siswa sebagai subjek belajar, B. Mengetahui keinginan siswa, C. Memenuhi rasa ingin tahu siswa, D. Mengajak siswa untuk berpikir dan bernalar. Jadi jawaban yang tepat adalah mengajak siswa untuk berpikir dan bernalar. Ini dia tujuan guru mengajukan pertanyaan itu yang pertama mengembangkan pendekatan CBSA, cara belajar siswa aktif, ini bisa masuk di sini ya. Jadi mengajak siswa untuk berpikir dan menalar itu masuk di pendekatan CBSA ya. Kemudian menimbulkan rasa keingintahuan, merangsang fungsi berpikir, mengembangkan keterampilan berpikir, memfokuskan perhatian siswa, menstruktur tugas yang akan diberikan, mendiagnosis kesulitan belajar siswa, mengkomunikasikan harapan yang diinginkan oleh guru dari siswanya, merangsang terjadinya diskusi dan memperlihatkan perhatian terhadap gagasan dan terapan siswa sebagai subjek didik. Selanjutnya, menyampaikan tujuan pembelajaran atau kompetensi yang ingin dicapai melalui pembelajaran
yang akan dilakukan bersama-sama di suatu kelas disampaikan oleh guru pada kegiatan A. Kegiatan penutup, B. Kegiatan pendahuluan, C. Kegiatan inti pembelajaran, D. Kegiatan apersepsi. Jadi jawaban yang tepat adalah kegiatan pendahuluan. Ini dia penjelasannya. Seperti yang saya katakan tadi bahwa kegiatan pendahuluan ya, ada apersepsi, motivasi dan sebagainya. Ini dia kegiatan pendahuluan seperti sebagai berikut ya. Ini sudah double ini. Seperti berikut bisa juga atau sebagai berikut. Yang pertama, penciptaan kondisi awal pembelajaran pada proses pembelajaran terpadu akan berhasil dengan baik apabila guru sejak awal dapat mengkondisikan kegiatan belajar secara efektif. Contohnya memeriksa kehadiran, menciptakan suasana belajar yang demokratis, membangkitkan motivasi belajar siswa di situ. Kemudian, memberi acuan dalam kaitannya dengan kegiatan awal pembelajaran. Memberi acuan diartikan sebagai upaya guru dalam menyampaikan secara spesifik dan singkat gambaran umum tentang hal-hal yang akan dipelajari dan kegiatan yang akan ditempuh selama pembelajaran berlangsung. Contohnya, memberitahukan tujuan atau kemampuan yang akan diharapkan atau garis besar materi yang akan dipelajari, menyampaikan alternatif kegiatan belajar yang akan ditempuh siswa. Yang ketiga adalah membuat kaitan, melaksanakan apersepsi. Ya, kegiatan membuat kaitan pada awal pembelajaran biasanya dikenal dengan melakukan apersepsi atau biasa juga disebut dengan istilah skemata ya, skemata. Dengan kata lain, apersepsi itu pada dasarnya yaitu menumbuhkan tanggapan-tanggapan lama yang telah dimiliki siswa sebelum memberikan bahan baru atau menerima tanggapan-tanggapan baru dengan bantuan tanggapan-tanggapan lama. Jadi yang ini melalui pembelajaran yang akan dilakukan bersama di suatu kelas itu berada pada poin kedua ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. 5 hal yang perlu diperhatikan guru dalam membangun iklim komunikasi yang positif dengan peserta didik yaitu A. Respect, empathy, audible, clarity, dan preparedness. B. Respect, sympathy, audible, clarity, dan humble. C. Respect, empathy, audible, seriousness, dan preparedness. D. Respect, empathy, audible, clarity, dan humble. Jadi jawaban yang tepat adalah option D ya. Respect, empathy, audible, clarity, dan humble. Ini dia 5 prinsip terpenting komunikasi efektif dengan hukum Rich ya. Jadi respect, empathy, audible, clarity, dan humble biasa disingkat dengan Rich ya, biar lebih mudah diingat. Nih. Yang dikutip dari buku dasar-dasar komunikasi pendidikan ada Ngainum Naim, Arus Media. Dalam hal ini Rich adalah kepanjangan dari respect, empathy, audible, clarity, dan humble. Ini dia pengertiannya. Respect, hukum pertama yang terpenting dalam komunikasi efektif adalah sikap menghargai atau respect setiap individu yang jadi tujuan pesan yang kita sampaikan. Mengapa ini penting? Karena pada prinsipnya manusia ingin dihargai dan dianggap penting. Yang selanjutnya empati, melakukan kemampuan kita untuk menempatkan diri sendiri pada situasi atau kondisi orang lain. Apa yang jadi syarat utama untuk memiliki sikap empati? Ialah kemampuan kita untuk mendengarkan atau memahami terlebih dahulu sebelum kita meminta untuk didengarkan atau dipahami oleh orang lain. Selanjutnya audible, pada dasarnya audible bisa bermakna seperti ini, dapat didengarkan atau dimengerti dengan baik. Audible berarti pesan yang kita sampaikan dapat diterima oleh penerima pesan. Kemudian clarity, hukum keempat yang terkait dengan itu adalah kejelasan dari pesan itu sendiri, sehingga tidak menimbulkan berbagai penafsiran yang berbeda-beda atau menimbulkan multitafsir ya. Kemudian humble, hukum kelima dalam membangun komunikasi efektif adalah sikap humble atau rendah hati. Sikap ini ada kaitan dengan hukum pertama yaitu membangun rasa menghargai orang lain. Kita lanjut ke soal berikutnya.
Perhatikan kata istilah liquid dalam pembelajaran IPA dengan kata istilah liquid atau likuiditas dalam pembelajaran IPS. Istilah tersebut memiliki arti yang berbeda dengan konteks masing-masing. Kesalahan memahami suatu istilah dapat menghambat dalam proses komunikasi pembelajaran. Hambatan ini biasa disebut A. Hambatan budaya, B. Hambatan personal, C. Hambatan lisan, D. Hambatan semantik. Jadi jawaban yang tepat adalah dia termasuk hambatan semantik ya. Dia semantik adalah pengetahuan yang mengenai pengertian kata-kata yang sebenarnya. Lambang kata yang sama akan diartikan berbeda ya. Di garis bawah ya. Untuk orang-orang yang berlainan. Jadi kata cokot berarti ambil untuk orang Sunda ya, ambil untuk orang Sunda. Sedangkan untuk orang Jawa berarti makan. Banyak kata-kata dalam konteks pembelajaran IPA yang maknanya dapat berbeda bila kita tidak memahami konteks yang menyertai dalam suatu proses pembelajaran seperti yang contoh tadi ini yang IPS ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Secara sederhana, komunikasi dikatakan efektif apabila pesan yang disampaikan oleh pengirim sama maknanya dengan pesan yang ditangkap dan dipahami oleh penerima. Diagram yang menunjukkan komunikasi efektif adalah A. Perception, B. Interpretation, kemudian understanding dan action. Yang B, maaf tadi saya sebut B di sini. B. Action, understanding, perception, interpretation. C. Perception, interpretation, action, understanding. D. Action, perception, interpretation, understanding. Jadi jawaban yang tepat adalah A ya, yaitu perception, interpretation, understanding, action. Jadi persepsi dulu, kemudian interpretasi, kemudian pemahaman, kemudian tindakan. Ini dia, pesan harus dimaknai bersama antara penyampai dan penerima ya. Jadi dimaknai bersama ya, biar tidak miskomunikasi. Sebab dengan memahami makna yang sama terhadap suatu pesan, tindakan yang diharapkan terhadap komunikasi menjadi sama. Jadi kalau si penerima dan si penyampai dan si penerima itu sama, maka tindakan yang diharapkan terhadap komunikasi menjadi sama. Perbedaan makna pesan, persepsi akan menghasilkan salah menafsirkan ya. Kalau sudah salah di sini maka akan salah di sini dan selanjutnya akan salah di sini. Selanjutnya salahlah tindakan yang dilakukan si penerima ini. Seperti itu. Ini akan menghasilkan salah menafsirkan maksud pesan, misinterpretation yang berakibat misunderstanding. Ya, tadi yang berakibat salah paham. Kemudian hasilnya akan misaction dan hasilnya juga akan salah ya. Tindakannya juga akan salah. Jadi yang benar itu adalah bagaimana persepsinya, kemudian interpretasinya, kemudian mengerti pemahamannya, dan kemudian bagaimana tindakannya. Seperti itu. Kita lanjut ke soal berikutnya. Berdasarkan kuantitas orang yang terlibat dalam proses komunikasi, komunikasi digolongkan menjadi beberapa jenis, yaitu A. Komunikasi kelompok, komunikasi persuasif, komunikasi korsif. B. Komunikasi interpersonal, komunikasi kelompok, komunikasi massa. C. Komunikasi interpersonal, komunikasi internasional, komunikasi kelompok. D. Komunikasi massa, komunikasi publik, komunikasi media. Oke, jadi jawaban yang tepat adalah komunikasi interpersonal, kemudian komunikasi kelompok, komunikasi massa ya. Ini dia tipe-tipe komunikasi. Yang pertama ada komunikasi antar pribadi atau interpersonal. Kemudian ada komunikasi kelompok, ada komunikasi massa atau mass communication. Kemudian komunikasi publik, public communication, komunikasi organisasi, organizational communication. Kemudian komunikasi dengan diri sendiri, interpersonal communication, ya. Intra ya dalamnya. Oke, jadi ini ya, dia yang benar sini hanya ada yang 3 ini. Oke.
Nah, ini dia. Komunikasi interpersonal dilakukan secara antar individu atau di antara dua orang yang dapat diketahui langsung umpan baliknya. Kemudian komunikasi kelompok dilakukan antara beberapa orang dalam suatu kelompok kecil antara 3 orang atau lebih dengan tujuan yang telah diketahui. Kemudian komunikasi massa dilakukan secara melembaga dan dikomunikasikan melalui media massa dengan bantuan teknologi. Seperti itu. Oke, habis. Itu saja dulu yang sempat kita share pada kesempatan kali ini. Jika ada yang salah, ada yang kurang benar atau keliru, mohon dibenarkan dengan sertakan penjelasannya biar teman-teman yang lain juga bisa paham apa yang seharusnya di situ ya. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan share-nya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.